Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nuraini Bonde, kelas Manajemen Pendidikan Islam 1C, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Sultan Amai Gorontalo. Mata kuliah Filsafat Ilmu, dosen pengampu Firman Sidik, judul artikel epistemologi. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang artikel epistemologi. Pengertian epistemologi. Epistemologi adalah studi tentang sifat dan ruang lingkup pengetahuan dan keyakinan yang dibenarkan, sehingga rumusan masalahnya mengkaji tentang problem yang berkaitan dengan penciptaan dan penyebaran pengetahuan di bidang penyelidikan tertentu. Bersama dengan metafisika, logika, dan etika, ini adalah salah satu dari 4 cabang utama filsafat, dan hampir setiap filsuf besar telah berkontribusi padanya. Pengertian epistemologi menurut para ahli. 1. Dagbore de Runes. Pengertian epistemologi adalah salah satu cabang filsafat yang mengkaji tentang sumber pengetahuan. 2. Juyun E. Sumantri. Arti epistemologi adalah cara berpikir manusia dalam menentukan dan mendapatkan ilmu dengan menggunakan berbagai kemampuan yang tertanam dalam diri seseorang, seperti kemampuan rasio, indera, dan intuisi. 3. Mujamil Komar. Makna epistemologi adalah sebagai salah satu bagian filsafat yang mempelajari secara mendalam tentang pengetahuan manusia. Sejarah epistemologi dalam filsafat. Adapun untuk sejarah epistemologi dianggap bagian daripada konsep penting dari filsafat, dimulai dari Aristoteles 384 hingga 330 SM, yang memberikan jawaban ketika dia mengatakan bahwa filsafat dimulai dengan semacam keajaiban atau kebingungan. Hampir semua manusia ingin memahami dunia tempat mereka tinggal, dan banyak dari mereka membangun teori dari berbagai jenis untuk membentuk mereka memahaminya. Namun karena banyak aspek dunia tidak dapat dijelaskan dengan mudah, kebanyakan orang cenderung menghentikan upaya mereka pada suatu saat dan puas dengan tingkat pemahaman apapun yang telah berhasil mereka capai. Tidak seperti kebanyakan orang, filsuf terpikat, beberapa orang akan mengatakan terobsesi oleh gagasan memahami dunia dalam istilah yang paling umum. Dengan demikian, mereka berusaha untuk membangun teori yang sinopatik, akurat secara deskriptif, penjelasan yang kuat, dan dalam semua hal lain dapat dipertahankan secara rasional. Dan demikian mereka membawa proses penyelidikan lebih jauh daripada yang cenderung dilakukan orang lain. Dan inilah yang dimaksud dengan mengatakan bahwa mereka mengembangkan filosofi tentang hal-hal tersebut. Oleh karena itulah, seperti kebanyakan orang, ahli epistemologi sering memulai spekulasi mereka dengan asumsi bahwa mereka memiliki banyak pengetahuan, namun ketika mereka merenungkan apa yang mungkin mereka ketahui, mereka menemukan bahwa itu lebih tidak aman daripada yang mereka sadari. Dan memang mereka mulai berpikir bahwa banyak dari apa yang selama ini menjadi kebanyakan mereka yang paling kuat, yang meragukan atau bahkan salah. Keraguan semacam itu muncul dari anomali tertentu dalam pengalaman orang tentang dunia. Dua dari anomali tersebut akan dijelaskan secara rinci di sini untuk mengilustrasikan bagaimana mereka mempertanyakan kalim umum atau pengetahuan tentang dunia. Jenis bidang kaji epistemologi. 1. Analisis filosofi tentang hakikat pengetahuan. Kondisi yang diperlukan untuk suatu keyakinan merupakan pengetahuan seperti kebenaran dan pembenaran. 2. Sumber pengetahuan potensial dan keyakinan yang dibenarkan
diuraikan seperti persepsi, alasan, ingatan, dan kesaksian. 3. Struktur tubuh pengetahuan atau keyakinan yang dibenarkan, termasuk apakah semua keyakinan yang dibenarkan harus diturunkan dari keyakinan dasar yang dibenarkan atau apakah pembenaran hanya memerlukan seperangkat keyakinan yang koheren. 4. Skeptisme filosofis yang mempertanyakan kemungkinan pengetahuan dan masalah terkait, seperti apakah skeptisme merupakan ancaman bagi kalian pengetahuan bisa kita apakah mungkin untuk membantah argumen ekspitis. Baik, itu adalah penjelasan singkat saya mengenai artikel epistemologi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.